Hai, gimana keadaan kamu hari ini? Semalam cukup tidur nggak? Hari-hari gimana? Apa tiap malam kamu masih susah tidur karena overthinking yang selalu ngeganggu kamu? Ya emang susah sih ya, makin dewasa makin overthinking. Gitu kan ya kata orang-orang. Kepala yang harusnya udah diistirahatin, fisik yang harusnya udah rebahan aja, tapi kadang kalau udah malam tuh semuanya jadi nggak terkendali. Pas siang sih enak, kita sibuk, ngerjain banyak hal, tapi pas lampu dimatiin, rasanya udah nyaman buat merem. Nah bagi sebagian orang nih, pikiran tuh rasanya muter-muter aja, ganggu banget. Mau tidur jadi susah deh. Banyak pikiran-pikiran mengganggu yang lewat, semacam kayak mikir, kenapa sih aku ngomong kayak tadi? Besok aku harus gimana ya? Kenapa semuanya kayak salah aja? Orang tua di rumah gimana ya? Keluarga gimana? Dan pikiran-pikiran lainnya. Kalau kamu pernah atau bahkan sering overthinking pas mau tidur, tenang, ini normal kok. Kamu nggak sendirian. Banyak orang juga ngalamin overthinking sebelum tidur. Dan tahu nggak? Ini tuh punya istilah kalau di psikologi, namanya bedtime rumination. Menurut psikologi, ini tuh termasuk bentuk dari kecemasan internal. Pikiran yang berulang yang nggak bisa berhenti, walaupun tubuh kita itu udah pengen istirahat, nggak pengen mikir, tapi tetap aja. Itu. Tapi kenapa sih otak kita itu justru ngebawa pikiran stres itu saat kita pengen santai dan pengen tidur? Tahu nggak? Karena otak kita itu nggak percaya kita bakal ngurus pikiran-pikiran itu di siang hari. Jadi salah satu penyebab utama malah kenapa pikiran-pikiran itu tuh muter-muter aja pas malam hari, karena kita itu terlalu sibuk dan terdistraksi terus sepanjang hari. Bahkan pas di toilet aja, kita itu lihat layar HP. Ayo siapa nih yang suka nongkrong di WC sambil scroll-scroll? Otak kita tuh jadi nggak punya waktu buat nyimpen memori, proses kekhawatiran, atau ngerencanain tugas-tugas yang harus kita kerjain. Ibarat kalimat tuh gak ada titiknya, panjang banget kalimatnya. Jadi pas kita akhirnya mau baring dan menghilangkan semua distraksi, otak kita tuh bilang, nah sekarang nih saatnya gue beraksi. Jadi kayak ruangan kosong yang akhirnya bikin gemak dari suara-suara lama. Kayak update software komputer, selalu kita tunda. Sampai akhirnya dipaksain muncul di saat yang gak pas, ngeganggu banget kan? Kalau kamu gak milih waktu buat proses pikiran kamu, otak kamu bakal milih waktu tidur kamu. Itulah kenapa overthinking sering munculnya pas malam. Jadi apa dong yang bisa kita lakuin? Nah sebelum ke solusi, aku kasih tahu dulu. Kamu tuh nggak bisa maksa diri kamu buat berhenti mikir. Kita suka mikir bahwa kita itu bisa mengendalikan pikiran kita. Padahal nggak bisa. Mungkin kamu suka ngomong sama diri kamu, aku harus tenang. Atau aku harus berhenti mikirin kerjaan, kalau nggak aku nggak bisa tidur. Tapi ini tuh kayak masalah klasik. Misal nih aku ngomong, jangan mikirin gajah merah muda. Nah, yo, sekarang ada nggak dari kalian yang malah mikirin gajah merah muda? Ya nggak? Ngaku loh. Kita itu bisa mempengaruhi pikiran kita, tapi bukan dengan paksaan. Melainkan lewat notice atau perhatian. Jadi apa yang kita perhatikan, apa yang menjadi perhatian kita, itulah yang nantinya akan makin membesar di pikiran kita. Kayak balita yang lagi belajar kata-kata kasar, pas denger sama temen-temennya, dia tuh tahu sebenarnya kata-kata itu nggak boleh. Tapi karena dia ngelihat reaksi kita, dia tuh jadi seneng, si balita ini jadi seneng. Karena kita mereaksi apa yang dia omongkan, dan dia jadi malah akan terus mengulangi itu, karena dia merasa dapat perhatian dari kita. Nah saat kita berusaha menghentikan pikiran, seperti yang tadi kayak jangan mikir itu, jangan mikir ini, tanpa sadar kita tuh jadi malah ngasih tahu ke otak, ini tuh penting banget. Dan ini tuh justru ngebuat pikiran kita malah mikir makin keras. Kebayang nggak sampai sini? Semakin kita berusaha mengendalikan pikiran yang melaju kencang, semakin sulit kita tidur. Ini tuh ibarat yang lain ya, kayak pakai baju zirah, masang tameng dari pikiran-pikiran yang mau lewat. Terus berusaha memerangi pikiran-pikiran itu buat bisa tidur. Yang hasilnya justru malah bikin kita tuh makin waspada, malah bikin kita tuh makin melek. Jadi langkah pertama, lebih baik menyadari dan mengakui pikiran itu daripada mencoba buat ngehentiin pikiran itu. Ini adalah
prinsip dasar dari mindfulness atau kesadaran penuh. Kamu lagi mikirin orang tua, mikir kerjaan, kebutuhan hidup, pasangan, kamu bisa bilang, oke, aku sekarang lagi mikirin ini, makasih buat otak aku, buat pikiran aku yang udah membiarkan pikiran ini lewat, makasih atas pemikiran ini. Lalu biarin aja lewat. Ini cuman kalimat contoh ya, intinya kamu terima pikiran itu. Biarin aja pikiran-pikiran itu lewat, jangan ditahan. Biarin aja kayak daun yang mengalir di atas sungai. Kamu bisa ngelatih ini lewat latihan mindfulness. Nanti di sesi yang lain, di kesempatan yang lain kita bahas lebih lengkap ya tentang mindfulness, insya Allah. Kemudian yang kedua, kita coba hilangkan mindless distraction atau gangguan yang nggak kita sadari. Salah satu gangguan yang nggak kita sadari yang paling besar, mungkin hampir semua orang yang make, siapa sih yang nggak tahu media sosial? Nah, kadang-kadang itu kita nggak sadar kalau media sosial itu sebenarnya hal yang mengganggu kita. Jadi coba gunain media sosial dengan lebih sadar, lebih bijak. Jangan terus-terusan scroll, jadwalin waktu khusus buat akses sosmed dan pakai pemblokiran aplikasi di luar waktu itu. Ini bisa ngasih ruang sunyi dalam pikiran kamu. Kayak pas lagi ngantri tuh kan pikiran kita kosong. Kalau kita nggak pegang sosmed ya dalam tanda kutip. Atau pas lagi mandi, kita bebas dari pikiran-pikiran, dari distraksi-distraksi. Kemudian yang ketiga, tambahin waktu hening atau quiet time dalam keseharian kamu. Atau bisa dibilang waktu kosong lah. Kosong tuh ya nggak ngapa-ngapain. Pernah nggak kamu jalan-jalan sambil ngedengerin podcast? Nah, kalau pernah atau bahkan sering, coba deh kurang-kurangin atau berhentiin dulu. Coba nggak ngelakuin apa-apa selama beberapa menit. Matiin semua perangkat-perangkat yang biasa kamu pakai, entah itu handphone, laptop, atau TV, tablet. Biarin otak napas dulu. Kasih jeda, kasih koma. Kemudian yang keempat, jadwalin waktu khusus buat kamu nulis kekhawatiran, nulis kecemasan-kecemasan kamu, atau list tugas-tugas yang harus kamu kerjain. Misalnya, sebelum pulang kuliah atau sebelum pulang kerja, ambil 5 menit buat nyatet apa yang ada di pikiran kamu saat itu. Dengan kayak gitu, otak tahu bahwa nantinya si otak ini nggak perlu lagi inget hal-hal itu pas malam. Jadi intinya kamu harus bikin waktu khusus buat khawatir. Ini khawatirnya di waktu itu aja ya otak gitu. Luangin waktu di siang hari biar otak kamu nggak mengingatkan kamu saat waktu mau tidur. Nah pertanyaannya, kalau udah terlanjur di tempat tidur terus cemas, gimana dong? Saran dari aku yang bisa kamu praktekin yaitu coba baring aja dan amati pikiran itu kayak daun di atas sungai. Cukup amati, rasain apa yang kamu pikirin saat itu. Jangan ditolak, jangan dihentikan. Cukup amati. Atau yang kedua, kamu bisa bangun, duduk, dan tulisin semuanya. Apa aja yang mengganggu pikiran kamu saat itu, tanpa filter. Ya, nggak usah disaring, nggak perlu malu sama diri kamu sendiri, nggak perlu ditutup-tutupi, toh kamu sendiri yang tahu. Dalam dunia kognitif, terapi ini dikenal dengan nama brain dump. Tapi ingat, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi, sekali lagi sebaiknya proses kekhawatiran kamu di siang hari lebih dulu. Jadi, ini untuk mengantisipasi biar pas malam pikiran-pikiran kecemasan itu tidak mengganggu. Kemudian yang ketiga, arahin ulang fokus kamu di malam hari. Jadi meskipun kamu udah ngelakuin semua hal di atas, ya masih ada kemungkinan pikiran kamu tuh bisa mengganggu. Kalau itu terjadi, coba saran yang ketiga ini bisa kamu lakuin, yaitu akui, lalu alihkan perhatian kamu ke sesuatu yang lebih menenangkan. Misalnya latihan bersyukur. Coba sebutin hal-hal yang kamu syukuri dalam hati aja. Rilekskan pikiran kamu dengan cara fokus sama hal-hal yang kamu syukuri. Kadang-kadang kita itu nggak sadar sama hal-hal yang sebenarnya nikmat atau membuat kita itu bahagia. Tapi karena kita nggak sadar, kita cuma fokus sama hal-hal yang membuat kita cemas aja.
Kita syukuri punya keluarga yang lengkap. Kita syukuri bisa kuliah tinggi bagi yang kuliah. Kita syukuri bisa punya pekerjaan saat ini. Kita syukuri punya penglihatan yang lengkap dan lain sebagainya. Syukuri itu. Sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, bisa visualisasi terpandu. Kamu bisa dengerin meditasi terpandu atau bayangin tempat yang damai. Kemudian opsi yang ketiga lagi yaitu distraksi terbatas. Kamu bisa dengerin audiobook atau podcast yang menenangkan. Kamu juga bisa grounding. Grounding itu fokus ke suara, napas, atau sentuhan. Rasain itu. Tujuannya sama, untuk mengalihkan fokus kamu dari kecemasan ke hal-hal lain. Dan kemudian terakhir, saran dari aku, kamu bisa juga self-talk positif. Beri izin pada diri kamu untuk bilang, gak harus loh mikirin semuanya sekarang, gak apa-apa, masih ada waktu besok. Dan ingat ya, gak semua pikiran itu harus dijawab malam ini juga. Kalau aku pribadi sih, kalau pas overthinking gak ketahan, suka meditasi dengan ngebayangin tempat atau suasana yang bikin damai. Mungkin kamu atau yang lain suka ngedengerin musik pengantar tidur atau cerita tidur. Boleh aja, yang penting minim distraksinya. Ingat, distraksi di siang hari itu bisa ngerusak, tapi saat malam itu bisa membantu. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu, terima, akui bahwa kamu tuh nggak bisa maksa pikiran untuk berhenti. Kedua, latih otak untuk memproses pikiran itu di siang hari. Bisa pakai journaling atau kamu buat waktu khusus untuk memproses kecemasan-kecemasan itu. Kemudian kesimpulan ketiga, kamu bisa sisipkan momen sunyi bebas layar HP setiap hari. Dan yang terakhir, ketika kecemasan itu datang di malam hari, kamu bisa alihin perhatian dengan lembut lewat mindfulness, rasa syukur, atau distraksi yang menenangkan. Sedikit demi sedikit, semoga ini bisa ngelatih otak kamu agar mengasosiasikan waktu tidur dengan istirahat, bukan dengan pikiran yang rumit. Kalau kamu udah ngejalanin tips-tips dari aku di atas, kamu udah coba seminggu, 2 minggu, dan masih nggak ada perubahan, aku bisa sarankan kamu supaya kamu mencari pertolongan ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, buat kamu yang masih sering overthinking sebelum tidur, tenang, kamu nggak sendirian. Di isi kepala kita bisa ngobrolin semua yang sering mampir ke pikiran kita, dan kita coba urai pelan-pelan. Yuk istirahat dulu, kamu udah cukup mikir hari ini. Kalau kamu ada saran, ide yang mau aku bahas di sini, sampaikan aja ya di kolom komentar, dan jangan lupa like jika kamu menyukai video ini. Bye!